Wal murad bisyahid dikatakan oleh musannif kitab I'anatul Talibin, yang dimaksud syahid yang memang secara khusus, artinya orang-orang yang tidak perlu disolati, tidak perlu dimandikan, cukup dikafani lalu dikubur, itu adalah asyahid bil ma'rokah, atau yaitu orang-orang yang meninggal di medan perang. Jadi nanti ada 3 klasifikasi, ada yang namanya syahidud dunya wal akhirah, ada namanya syahidud dunya, ada namanya syahidul akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di akun media sosial kami tentang bagaimana cara mensolati saudara-saudara kita yang wafat terkena musibah berupa gempa bumi. Apakah benar mereka termasuk syuhada sehingga tidak perlu disolati? Ini cukup banyak pertanyaan yang masuk mengenai hal ini. Yang pertama, mengenai mati syahid. Ada beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang secara khusus mendapatkan gelar syahid atau syuhada. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 2829 ataupun Imam Muslim nomor hadis 1914. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Asy-syuhada'u khamsatun." Orang yang mati syahid itu ada 5. Yang pertama, al-mat'un, yaitu orang yang wafat karena wabah, orang yang wafat karena penyakit menular, sebagaimana saudara-saudara kita, keluarga kita, atau mungkin orang-orang yang kita kenal yang wafat dengan wabah corona kemarin. Yang kedua, al-mabtun, orang yang mati karena sakit perut. Yang ketiga, wal gharik, orang yang mati karena tenggelam. Yang keempat, wal hadim, orang wasahibul hadmi, atau orang yang mati karena reruntuhan, karena terkena bangunan-bangunan yang hancur. Yang kelima, wasyahid fi sabilillah, orang yang mati karena memang li'i'la'i kalimatillah, berangkat ke medan perang, tujuannya adalah memperjuangkan agama Allah. Nah, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya secara eksplisit Nabi memberikan syuhada, gelar syahid kepada 5 orang ini. Atau kalau dalam riwayat yang lain, misal dalam riwayat Imam Ahmad juz 2 halaman 522, ataupun dalam riwayat Syekh Syu'aib Al-Arnud, di situ ditambahkan ada orang-orang yang al-qatil fi sabilillah, orang-orang yang secara khusus berperang di jalan Allah. Dalam beberapa riwayat ada juga yang menambahkan orang-orang yang mati dalam keadaan melahirkan. Nah, intinya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang mati syahid. Akan tetapi lebih lanjut, para ulama mentafsiri atau membreakdown hadis ini. Contoh dalam ulama Syafi'iyah yang kita baca dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 108, hadis ini kemudian diulas kembali dalam babul janaiz. Wal murad bisyahid dikatakan oleh musannif kitab I'anatul Talibin, yang dimaksud syahid yang memang secara khusus, artinya orang-orang yang tidak perlu disolati, tidak perlu dimandikan, cukup dikafani lalu dikubur, itu adalah asyahid bil ma'rokah, atau yaitu orang-orang yang meninggal di medan perang. Jadi nanti ada 3 klasifikasi, ada yang namanya syahidud dunya wal akhirah, ada namanya syahidud dunya, ada namanya syahidul akhirah. Yang pertama dan kedua itu namanya syahidud dunya wal akhirah atau syahidud dunya. Siapa mereka? Seperti yang saya ulas tadi, mereka adalah orang yang berangkat ke medan perang untuk membela agama Allah
dan kemudian mereka wafat di medan perang tersebut. Mereka wafat di medan perang tersebut. Jikalau tujuannya, niatnya adalah memang semata-mata karena Allah, memang mencari ridho Allah, maka statusnya syahidud dunya wal akhirah. Tetapi kalau niatnya adalah ingin mencari ghanimah, ingin mencari keuntungan, ada tujuan-tujuan duniawi, itu statusnya syahidud dunya. Wallahu a'lam bimuradih. Maka yang bisa mengetahui apa yang dalam niatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nahkumu bil zahir. Yang kita hukumi adalah sesuatu yang nampak zahir. Nah, yang ketiga adalah syahidul akhirah. Apa bedanya? Untuk syahid yang pertama dan kedua, syahidud dunya wal akhirah ataupun syahidud dunya, statusnya orang-orang ini tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan. Kenapa tidak boleh dimandikan? Karena setiap darah yang menetes dari lukanya itu nanti akan diganti oleh Allah menjadi wewangian yang seperti misik, dan itu akan menjadi saksi bagi korban atau orang yang mati syahid tersebut, membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu adalah satu tambahan pahala untuk orang yang mati syahid, adalah saksi yang akan membela orang tersebut di hadapan Allah, maka kita sebagai orang yang melihat tidak boleh untuk menghilangkannya. Nah, muncul konsekuensi karena kemudian darahnya masih ada, otomatis statusnya masih najis. Karena statusnya masih najis, maka tidak boleh dan tidak perlu disolati. Maka langsung saja dikafani, langsung saja dikuburkan. Sekali lagi, ini adalah orang yang berjuang li'i'la'i kalimatillah, membela atau jihad di jalan Allah dengan cara-cara yang dibenarkan tentunya. Kalau konteksnya bunuh diri atau jihad yang salah sasaran tentu beda. Nah, yang ketiga tadi adalah syahidul akhirah. Siapakah syahidul akhirah? Para ulama menjelaskan di antara syahidul akhirah adalah yang kita baca di hadis awal tadi. Orang yang mati karena wabah, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, orang yang mati karena dizolimi, bahkan dalam beberapa riwayat orang yang mati karena menahan cinta, karena godaan cinta, karena siksaan cinta yang kemudian membuat dia bertahan, kemudian dia sakit sampai meninggal. Maka orang yang meninggal karena cinta ini termasuk orang yang mati syahid. Nah, ini semua golongan dari orang yang syahidul akhirah, termasuk orang yang mati karena sedang mencari ilmu, orang yang sakit mati karena ketika dia bepergian atau dalam keadaan musafir. Ini semua golongan ketiga adalah syahidul akhirah. Apa bedanya dengan yang tadi? Syahidul akhirah ini tetap diperlakukan sebagaimana mayit biasanya. Dia tetap wajib disolati, tetap wajib untuk dikafani, untuk wajib disolat, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan sebagaimana mayat pada umumnya. Nah, maka termasuk orang-orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan tadi termasuk syahid, akan tetapi syahidul akhirah. Oleh karena itu, meskipun gelarnya syahid, maka tetap wajib disolati, tetap wajib dimandikan, tetap wajib dikafani, tetap wajib dikubur. Akan tetapi kelak di hadapan Allah, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Nah, kita doakan bersama, moga-moga para relawan yang sedang berjuang di sana untuk merawat jenazah, untuk mencari korban-korban yang masih hilang, dimudahkan oleh Allah untuk segera ditemukan, untuk segera diproses atau ditajhiz sebagaimana mestinya, tentunya dirawat sebagaimana seorang muslim, kalau dia adalah muslim ya, dimandikan, disolati, dikafani, dikuburkan secara sempurna. Dan buat teman-teman yang berada di luar kota, dianjurkan untuk melaksanakan sholatul ghaib. Sholatul ghaib adalah sholat jenazah seperti umumnya, dilakukan
caranya sama persis, tidak ada bedanya, akan tetapi jenazahnya tidak berada di hadapan kita alias di luar kota. Maka sebagai bentuk perhatian kita kepada mereka yang sedang tertimpa bencana, mari kita doakan, kita sholatkan mereka secara gaib. Semoga apa yang kita terangkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.